Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rizka Olanda dengan NIM 2110702 dari kelas S1 TN05A Institut Teknologi Telkom di Purwokerto. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi dari mata kuliah rangkaian listrik 1, yaitu pembagi arus, pembagi tegangan, dan teorema superposisi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas besar dari mata kuliah rangkaian listrik 1 pada akhir semester ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini ada 3 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada rangkaian pembagi tegangan, yang kedua ada rangkaian pembagi arus, dan yang terakhir ada teorema superposisi. Yang pertama ada rangkaian pembagi tegangan. Nah, apa sih rangkaian pembagi tegangan itu? Jadi rangkaian pembagi tegangan adalah sebuah rangkaian listrik yang menyebabkan tegangan listrik yang masuk terbagi menjadi lebih kecil. Nah, seperti namanya, sumber yang terdapat pada rangkaian pembagi tegangan ini harus merupakan sumber tegangan, di mana pembagi tegangan itu disebut juga dengan voltage divider. Voltage artinya tegangan dan divider artinya pembagi. Jadi pembagi tegangan. Nah, rangkaian pembagi tegangan ini itu harus selalu dalam bentuk rangkaian seri. Karena rangkaian seri itu merupakan rangkaian yang hanya memiliki satu jalur untuk melewatkan arus, atau rangkaian seri itu adalah rangkaian yang tidak memiliki cabang, di mana pada rangkaian seri itu arusnya sama. Artinya, arus yang mengalir pada setiap resistor dalam rangkaian itu besarnya sama dengan arus total. Sedangkan tegangan yang mengalir pada setiap resistor dalam rangkaian itu nilainya berbeda. Nah, oleh karena nilai tegangan di dalam rangkaian seri itu berbeda, oleh karena itu, rangkaian pembagi tegangan itu harus dalam bentuk rangkaian seri. Nah, di sini ada contoh gambar dari rangkaian pembagi tegangan, di mana di sini ada resistor 1 dan resistor 2 yang disusun secara seri, kemudian di sini ada sumber tegangannya yaitu Vs. Di sini V1 itu adalah tegangan pada resistor 1 dan V2 adalah tegangan pada resistor 2. Nah, untuk mencari besarnya V1 dan V2 pada rangkaian ini, itu kita bisa menggunakan rumus rangkaian pembagi tegangan. Kenapa? Karena rangkaian ini tersusunnya secara seri dan sumber pada rangkaian ini adalah sumber tegangan. Sehingga untuk mencari nilai V1 dan V2 itu menggunakan rumus rangkaian pembagi tegangan. Nah, pada rangkaian pembagi tegangan ini berlaku hukum Kirchhoff 2, di mana bunyinya adalah jumlah seluruh tegangan dalam suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Artinya, arus dan tegangan pada rangkaian pembagi tegangan yang memiliki lebih dari 2 resistor adalah yang pertama untuk arusnya, I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan seterusnya sampai I ke sekian, I ke N, di mana N ini adalah jumlah resistornya. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa rangkaian seri itu arusnya sama. Jadi, arus yang mengalir pada resistor 1, resistor 2, resistor 3, dan resistor seterusnya itu besarnya sama dengan arus total pada rangkaian tersebut. Sementara tegangannya itu V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya sampai V ke N. Di mana tegangan pada rangkaian seri di setiap resistornya itu nilainya berbeda. Tapi jumlah seluruh tegangan yang ada dalam rangkaian tersebut itu besarnya harus sama dengan jumlah tegangan totalnya. Nah, kemudian di sini ada rumus dari rangkaian pembagi tegangan. Untuk menghitung tegangan yang terbagi pada resistor pada rangkaian, itu rumusnya ada V1 sama dengan Vs dikali R1 per R1 ditambah R2, sedangkan untuk mencari nilai V2 sama dengan Vs dikali R2 per R1 ditambah R2, di mana rumus ini itu hanya berlaku apabila jumlah resistor pada rangkaiannya itu ada 2, ya, seperti gambar rangkaian seri ini atau rangkaian pembagi tegangan ini. Rumus ini hanya berlaku apabila rangkaian tersebut terdiri dari 2 resistor. Apabila rangkaian listriknya itu terdiri dari lebih dari 2 resistor, maka rangkaian tersebut harus disederhanakan terlebih dahulu sampai hanya tersisa 2 resistor saja, baru bisa menggunakan rumus rangkaian pembagi tegangan ini. Kemudian di sini ada rumus tegangan totalnya atau Vs, ya, tegangan seri.
Vs sama dengan IS dikali RS, di mana Vs ini adalah tegangan totalnya, IS adalah arus lapangnya, dan RS adalah hambatan totalnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa bahas di contoh soalnya. Di sini ada contoh soal untuk rangkaian pembagi tegangan. Ya, di sini ada suatu rangkaian listrik di mana sumbernya ini adalah sumber tegangan, yaitu nilainya 4 volt, dan ada 4 resistor, di mana resistor ini apabila disederhanakan ini merupakan resistor yang tersusun secara seri, ya. Sehingga ini adalah rangkaian seri, dan sumbernya adalah sumber tegangan, maka ini adalah rangkaian pembagi tegangan. Di sini yang ditanyakan adalah tentukan nilai dari V0. Ini adalah V0, jadi V0 ini adalah tegangan di resistor 2 ohm atau di resistor 4. Dan jadi kita mencari tegangan di resistor ini berapa menggunakan rumus rangkaian pembagi tegangan. Baik, langsung saja kita kerjakan contoh soalnya. Nah, langkah untuk mengerjakan rangkaian pembagi tegangan atau soal yang berhubungan dengan rangkaian pembagi tegangan adalah yang pertama kita harus mencari R totalnya atau hambatan totalnya. Yang pertama di sini kita cari R totalnya. Jadi kita di sini mencari hambatan totalnya. Yang pertama di sini ada R1 dan R4 yang tersusun secara seri. Maka kita bisa cari R serinya. R seri yang pertama itu sama dengan, kalau seri berarti rangkaian seri tinggal dijumlahkan saja nilai resistornya. Jadi 4 ditambah dengan 2 ohm sehingga hasilnya adalah 6 ohm. Kemudian setelah kita mencari R seri satunya, setelah diserikan ini R seri 1 dengan R3 ini tersusun secara paralel, ya. Sehingga kita bisa mencari R paralelnya, dimana 1 per R paralel yang pertama itu sama dengan 1 per R3, yaitu 3 ditambah dengan 1 per RS1-nya. Jadi, di mana RS1-nya itu sebesar 6 ohm, sehingga 1 per 3 tambah 1 per 6, ini hasilnya adalah 2, ya. Hasilnya adalah 2 ohm. Nah, kemudian setelah mendapatkan nilai dari sementara ini, kita tulis lagi di sini R P1-nya adalah 2 ohm. Oke, kemudian yang selanjutnya setelah mendapatkan R paralelnya, kemudian R paralel dan R1 ini tersusun secara seri, maka R totalnya ini disusun secara seri, ya. Sehingga R totalnya itu sama dengan 1, ya. R1-nya 1 ditambah dengan RP1 itu sebesar 2 ohm. Itu ditambah 2 sama dengan 3 ohm, ya. Sehingga R totalnya ini 3 ohm. Mungkin kita tulis lagi aja, R1 itu adalah R1 ditambah dengan R4 supaya tidak bingung. R4, R1-nya adalah 4 ditambah dengan 26, kemudian 1 per RP1 ini adalah 1 per R3 ditambah dengan 1 per RS1. Nah, kemudian R total ini adalah R1 ditambah dengan RP1, ya. Itu 1 ditambah 2, sehingga hasilnya adalah 3 ohm. Nah, maka ini adalah R totalnya. Kemudian setelah mencari R total, kita bisa buat rangkaiannya seperti ini, ya.
kita bisa buat rangkaian yang sederhananya. Di sini saya gambarkan rangkaian sederhananya seperti ini. Oke, ini adalah 4 volt. Di sini ada 1 ohm. Dan di sini ada 3 ohm ya. Oke. Nah, ini adalah rangkaian yang sudah disederhanakannya ya. Jadi ini adalah rangkaian ini ketika disederhanakan akan menjadi seperti ini. Mana ini ada R1 dan ini ada R paralel 1. Nah, ketika sudah sederhana seperti ini, karena di sini kita mau mencari nilai V0 yang ada di sebelah sini, ya di R4, dan V0 ini ada di dalam bagian R paralel 1, maka kita harus mencari tahu dulu berapa tegangan di R paralel 1 ini. Nah, ketika sudah seperti ini, kita bisa menggunakan rumus pembagi tegangan, di mana misalnya ini adalah V1 dan ini adalah VP1 ya. Berarti kita bisa tuliskan V paralel 1 ya, kita mau mencari tegangan di resistor paralel 1 itu sama dengan kita pakai rumus yang tadi, yaitu Vs dikali dengan R1 dikali dengan RP1 karena kita mau mencarinya tegangan di paralel 1 ya, sehingga yang menjadi pembilang itu adalah resistor yang ingin dicari. Jadi RP1 dibagi sama R1 ditambah RP1. Kita kasih kurung supaya nggak bingung. Ya, seperti ini. Sehingga VP1-nya bisa kita hitung dengan VS-nya ini adalah V totalnya ya. V totalnya diketahui 4 volt. 4 dikali dengan RP1-nya adalah 2. 2 dibagi dengan R1-nya adalah 1. Ditambah dengan RP1-nya adalah 2. Sehingga VP1-nya itu sama dengan 4. Ini kita bisa kasih kurung juga ya supaya nggak bingung. Jadi dikerjakannya yang di dalam kurung dulu. 4 dikali dengan 2 dibagi 3. Gitu ya, sehingga nilai dari tegangan di paralel satunya itu sama dengan 8 per 3 volt. Nah, kita sudah dapatkan tegangan di resistor paralel satunya ini adalah 8 per 3 volt. Kemudian kita kembalikan lagi untuk rangkaiannya ke rangkaian semula untuk mendapatkan V0-nya. Nah, ini sudah dikembalikan bentuk rangkaiannya supaya kita bisa tahu dengan lebih jelas tegangan di bagian mana yang mau kita cari ya. Tadi kita sudah mendapatkan nilai dari tegangan di RP1, ya, di mana RP1 ini ketika kita jabarkan lagi rangkaiannya menjadi seperti ini ya, di mana RP1 ini adalah gabungan dari R3 dengan R seri 1, ya. Dan kita mau mencari nilai V0 yang ada di R4 ini, ya, di mana R4 ini adalah bagian dari R seri 1, ya. Ini ada R1 dan R4. R1 nilainya 4 ohm dan R4 nilainya 2 ohm. Nah,
tadi kita sudah mendapatkan nilai dari tegangan di paralel 1 ya, di mana di dalam rangkaian paralel itu nilai tegangan di setiap resistornya itu sama. Sehingga nilai tegangan di resistor 3 dengan nilai tegangan di resistor seri 1 itu nilainya sama. Kalau VP1-nya 8/3 volt, maka V di R3 ini 8/3 volt dan V di RS1 ini juga 8/3 volt. Ya, sehingga pada rangkaian seri ke-1 ini ya, karena ini adalah rangkaian seri, maka tegangannya itu berbeda. Jadi tegangan di R1 dan tegangan di R4 ini berbeda. Tapi kita punya tegangan total dari R seri ini, yaitu 8/3 volt. Sehingga kita bisa mencari nilai tegangan di R4 menggunakan rumus pembagi tegangan seperti tadi. Ya. Jadi, di R4 itu sama dengan V0 ya, sehingga V0 itu sama dengan, karena kita mau mencari V di R4, maka R4 ini menjadi pembilang, jadi Vs dikali dengan R4 dibagi dengan R1 ditambah dengan R4. Kita kurung juga. Ya, sehingga V0-nya adalah sama dengan V totalnya. Ya, V total dari R1 ini adalah 8/3 volt, sehingga 8/3 dikali dengan R4-nya adalah 2, ya 2 ohm, dibagi dengan R1-nya adalah 4, tambah R4-nya adalah 2, ya, sehingga V0-nya kita dapatkan 8/3 dikali dengan 2/6. Ya, sehingga didapatkan V0-nya itu sebesar 8/9 ya. 8/9. Maka kita sudah mendapatkan hasil dari tegangan di R4 atau V0 ini sebesar 8/9 volt. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah rangkaian pembagi arus. Nah, apa sih itu rangkaian pembagi arus? Jadi rangkaian pembagi arus itu pengertiannya adalah rangkaian listrik yang membagi arus di dalam rangkaiannya sehingga jumlah arus yang masuk akan terbagi besarnya pada cabang rangkaian. Nah, pada rangkaian pembagi arus ini sama seperti namanya, sehingga sumber yang digunakan pada rangkaian ini adalah sumber arus. Ya, sama seperti rangkaian pembagi tegangan tadi, di mana pembagi arus ini disebut juga dengan current divider. Current itu artinya arus dan divider itu pembagi, sehingga disebut pembagi arus. Nah, rangkaian pembagi arus ini ya harus di dalam bentuk rangkaian paralel. Kalau tadi rangkaian pembagi tegangan dalam bentuk seri, maka rangkaian pembagi arus itu harus dalam bentuk rangkaian paralel. Di mana rangkaian paralel itu adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus, atau rangkaian yang memiliki cabang, ya, di mana pada rangkaian paralel itu nilai tegangannya yang sama. Artinya nilai tegangan di setiap resistor dalam rangkaiannya itu nilainya sama dengan tegangan totalnya. Sementara nilai arus pada setiap resistor pada rangkaian paralel itu nilainya berbeda. Nah, oleh karena nilai arus di setiap resistornya itu berbeda, sehingga rangkaian pembagi arus itu harus selalu dalam bentuk rangkaian paralel. Di sini ada contoh bentuk dari rangkaian paralel ya, di mana di sini ada resistor 1 dan resistor 2 yang tersusun secara paralel. Ini tersusun secara paralel karena ini bercabang ya. Kemudian di sini ada sumber arus
Ya, di sini ada I1, I1 itu adalah arus di R1 dan I2 itu adalah arus di R2. Nah, di sini ini adalah rangkaian yang tersusun secara paralel dan sumbernya adalah sumber arus. Maka rangkaian ini disebutnya dengan rangkaian pembagi arus. Nah, pada rangkaian pembagi arus itu berlaku hukum Kirchhoff 1, di mana bunyinya adalah jumlah arus yang masuk pada rangkaian sama dengan jumlah arus yang keluar pada rangkaian. Sehingga arus dan tegangan pada rangkaian pembagi arus jika terdapat lebih dari 2 resistor adalah yang pertama, V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya sampai dengan V ke N. Di mana N ini adalah banyaknya resistor. Ya, tadi karena rangkaian paralel itu memiliki nilai tegangan yang sama, maka tegangan di resistor 1 dan seluruh resistornya itu nilainya atau besarnya sama dengan tegangan totalnya. Sementara untuk arusnya, itu I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya sampai dengan I ke N. Karena arus pada rangkaian pembagi arus, ya, karena rangkaiannya itu paralel, sehingga arus di setiap resistornya itu berbeda. Tetapi jumlah seluruh arus yang ada di dalam rangkaian itu harus sama dengan jumlah arus totalnya. Seperti pada hukum Kirchhoff 1 ini. Kemudian di sini ada rumus dari rangkaian pembagi arus. Untuk menghitung arus yang terbagi pada resistor pada rangkaian, rumusnya adalah yang pertama, untuk mencari I2, di sebelah sini, I2 sama dengan I total dikali R1, ya. Jadi kalau misalnya di rangkaian pembagi arus itu beda dengan rangkaian pembagi tegangan. Kalau di rangkaian pembagi arus, ketika kita mau mencari I2 atau I di sebelah sini, maka resistor yang menjadi pembilang itu adalah resistor di seberangnya. Ya, ketika kita mau mencari I2, maka resistor yang menjadi pembilang adalah resistor di seberangnya, yaitu resistor 1. Ya, R1 per R1 ditambah R2. Begitu juga dengan I1, ketika kita mau mencari I1, ya, I1, maka resistor yang menjadi pembilangnya adalah resistor di seberangnya, yaitu R2. Sehingga I1 sama dengan I total dikali R2 per R1 ditambah R2. Nah, rumus ini juga sama berlaku hanya untuk rangkaian yang hanya memiliki 2 resistor. Apabila rangkaiannya itu memiliki lebih dari 2 resistor, maka rangkaian tersebut harus disederhanakan terlebih dahulu sampai hanya tersisa 2 resistor, baru bisa menggunakan rumus rangkaian pembagi arus ini. Kemudian untuk arus totalnya yaitu IS sama dengan VS per RS, di mana IS adalah arus total, VS adalah tegangan total, dan RS adalah hambatan totalnya. Kemudian kita langsung lanjut saja ke contoh soal rangkaian pembagi arus. Di sini ada sebuah rangkaian listrik, ada sumbernya yaitu sumber arus sebesar 9 ampere, dan di sini ada 4 resistor, di mana resistor ini kalau disederhanakan itu akan berbentuk paralel, ya, karena rangkaiannya berbentuk paralel dan sumbernya sumber arus, maka ini adalah rangkaian pembagi arus. Yang adalah nilai dari I0, ya. I0 itu adalah arus yang mengalir di resistor 3, sehingga kita harus mencari berapa nilai arus yang mengalir di resistor 3 ini. Nah, di sini langkah pengerjaannya juga sama seperti rangkaian pembagi tegangan tadi. Pertama kita cari totalnya untuk menyederhanakan rangkaian ini. Oke, yang pertama di sini kita bisa paralelkan ya, karena ini R1 dan R3 ini paralel, sehingga kita bisa cari nilai dari R paralel satunya. R paralel berarti 1 per R E1 sama dengan 1 per R1, ya. R1 ditambah dengan 1 per R3, ya. R1 dan R3 ini paralel, sehingga kita dapatkan hasilnya 1 dibagi R1-nya adalah 3 ditambah 1 per
Oke, 1/R3-nya adalah 6. Sehingga 1/RP1-nya sama dengan 1/3 ditambah 1/6 itu adalah 3/6 ya. Ya, 3/6. 3/6. Sehingga nilai dari RP1-nya sama dengan 6/3, yaitu sama dengan 2. Nah, ini adalah nilai dari RP1-nya. Kemudian yang selanjutnya kita bisa cari nilai dari RP2-nya. Karena R2 dan R4 ini juga disusun secara paralel ya. Kita sederhanakan sampai tersisa 2 resistor saja, supaya kita bisa pakai rumus pembagi arus. Di sini kita cari RP2-nya. 1/RP2 sama dengan 1/R2 ditambah 1/R4. Ya. Sama dengan 1/R2-nya adalah 2 ditambah 1/R4-nya adalah 4. Oke. Sehingga 1/RP2-nya itu sama dengan setengah ditambah 1/4 itu adalah 3/4 ya. 3/4. Sehingga nilai dari RP2-nya itu sama dengan 4/3 ohm. Nah, kita sudah dapat RP1 dan RP2-nya, sehingga hanya tersisa 2 resistor saja. Maka rangkaiannya akan menjadi... Oke, ini adalah gambar rangkaian yang sudah disederhanakannya. Ya, di sini ada 2 resistor, RP1 dan RP2. Nah, di sini karena kita mau mencari nilai I0 yang ada di R3 ini, maka di sini kita butuh dulu nilai dari arus yang ada di RP1. Ya, karena di sini ada 2 resistor, maka kita bisa pakai rumus dari rangkaian pembagi arus untuk mencari arus di RP1. Jadi, I di RP1 ya, I di RP1 itu nilainya sama dengan I total, IS ya, dikali dengan yang di pembilang, yang menjadi pembilang itu adalah R di serang. Jadi kalau kita mau mencari I di RP1, maka yang menjadi R pembilangnya adalah RP2. Ya, sehingga RP2 dibagi dengan RP1 ditambah RP2. Kasih tutup kurung. Sehingga nilai dari I di RP1 itu sama dengan I totalnya yaitu 9 ampere. Dikali dengan RP2-nya adalah nilainya ini ya, 4/3 ohm. Dibagi dengan RP1-nya adalah ini 2 ohm ditambah dengan RP2-nya adalah 4/3 ohm. Dan sehingga nilai arus di RP1-nya itu sama dengan 9 dikali dengan 4/3 dibagi dengan 2 ditambah 4/3. Nah, maka itu hasilnya adalah 2 tambah 4/3 10/3 ya. Hasilnya adalah 10/3. Kemudian nilai dari I di RP1-nya adalah 36/10 ya.
26/10 atau 3,6 ampere. Nah, maka kita udah dapat nilai arus di RP1 ini adalah 3,6 ampere. Kemudian ketika kita jabarkan lagi rangkaian dari RP1 ini itu terdiri dari R1 dan R3 ya. RP1 ini adalah R1 dan R3 yang diparalelkan. Nah, karena kita mau mencari nilai I0, di mana I0 itu adalah I di R3 ya, maka kita butuh nilai arus di R3 ini. Nah, karena kita udah punya nilai arus di R paralel 1, di mana rangkaian paralel itu nilai tegangannya sama ya. Nilai tegangannya sama, tapi nilai arusnya yang berbeda. Hingga nilai arus di sini dengan nilai arus di sini itu berbeda pada rangkaian paralel. Tapi rangkaian totalnya ya, arus di RP1-nya ini adalah 3,6 ampere. Sehingga kita bisa cari lagi dengan rumus membagi arus untuk mencari I0-nya ya. I0 itu sama dengan I di R3 ya. I di R3 sama dengan I0 sehingga I0 sama dengan, karena kita mau mencari di IR3 maka yang menjadi pembilang adalah R1 ya. Berarti I di sini I totalnya kita pakai IP1 karena R1 dan R3 ini adalah total dari RP1 ke IP1 dikali dengan yang menjadi pembilang adalah R1 ya, seberangnya dibagi dengan R1 ditambah R3. Kemudian nilai dari I0-nya kita bisa dapatkan ini di P1-nya tadi adalah 3,6 ampere. Kemudian dikali dengan R1-nya nilainya adalah 3 ya. 3 per R1-nya 3 ditambah R3-nya ini adalah 6. Sehingga I0-nya sama dengan 3,6 dikali dengan 3 per 9 ya. Tambah 3 adalah 9. Sehingga I0-nya ini dihasilkan 3,6 dikali 3 per 9. Maka hasilnya adalah 12 per 10 atau sama dengan 1,2 ampere. Nah, di sini kita bisa dapatkan nilai dari I0-nya ya. Mana I0-nya itu sebesar 1,2 ampere. Kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Ini adalah materi yang terakhir, yaitu materi teorema superposisi. Jadi, apa sih itu teorema superposisi? Superposisi ini adalah tegangan atau arus yang melalui suatu komponen pada rangkaian linear, di mana itu merupakan jumlah tegangan atau arus yang melalui komponen tersebut di tiap sumber, entah itu sumber tegangan atau sumber arus yang berkontribusi terhadap komponen tersebut. Nah, di sini ada kata-kata rangkaian linear, di mana rangkaian linear itu adalah rangkaian yang memenuhi sifat homogenitas dan sifat penjumlahan. Sifat homogenitas itu adalah sifat persamaan yang memiliki perlakuan yang sama di setiap ruasnya. Jadi kalau misalnya ruas kiri itu dikali 2, maka ruas kanannya juga harus dikali 2. Ketika ruas kirinya dibagi 2, maka ruas kanannya juga harus dibagi 2. Nah, itu adalah contoh dari sifat homogenitas ya. Kemudian apa sih sebenarnya teorema superposisi ini? Jadi teorema superposisi ini adalah teorema rangkaian pada rangkaian listrik yang bisa
mengubah rangkaian listrik yang kompleks itu menjadi rangkaian listrik yang lebih sederhana. Dan seperti kita tahu bahwa terkadang rangkaian listrik itu bentuknya sangat kompleks, dan ketika kita ingin mencari misalnya nilai suatu tegangan atau suatu arus di resistor tertentu, ketika rangkaian itu sangat kompleks, maka itu sangat membutuhkan waktu yang lama dan panjang untuk menyelesaikannya kalau menggunakan cara yang manual. Nah, superposisi ini ibaratnya adalah jalan pintas atau shortcut untuk kita mengerjakan suatu rangkaian, ya, kita mencari nilai dari suatu tegangan atau nilai dari suatu arus di dalam rangkaian yang kompleks diubah menjadi rangkaian yang lebih sederhana dengan tujuan untuk memudahkan dalam proses menganalisis rangkaian listrik. Jadi memudahkan kita untuk mencari nilai dari tegangan atau nilai dari arus dari suatu rangkaian tanpa harus menggunakan cara yang manual, gitu ya. Di mana strategi dari teorema posisi ini itu adalah dengan cara mengeliminasi semua sumber yang ada pada rangkaian tersebut sampai hanya tersisa satu sumber saja yang menyala, ya, karena pada menurut teorema superposisi, rangkaian listrik yang memiliki lebih dari satu sumber itu tidak bisa bekerja semua sumbernya, ya. Semua sumber itu tidak bisa bekerja sekaligus, semua sumber itu hanya bisa bekerja satu persatu. Sehingga pada teorema posisi ini kita perlu mengeliminasi semua sumber sampai hanya tersisa satu sumber yang menyala. Kemudian kita menganalisis rangkaian tersebut menggunakan konsep rangkaian biasa, yaitu rangkaian seri dan paralel di saat sumber itu bekerja sendiri-sendiri, gitu ya. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan nilai dari masing-masing tegangan yang kita dapatkan dari masing-masing sumber, kemudian nilai masing-masing tegangan dari masing-masing sumber itu kita jumlahkan. Nah, hasil penjumlahan nilai tegangan atau nilai sumber itulah yang menjadi nilai tegangan atau nilai arus sebenarnya di dalam rangkaian tersebut. Itu. Jadi, jika suatu rangkaian itu terdiri dari dua atau lebih sumber terikat atau tidak terikat, maka sebenarnya ada dua alternatif yang bisa kita lakukan, yaitu misalnya mencari nilai tegangan atau arus dengan menggunakan metode knot atau mesh, atau kita bisa menggunakan superposisi. Ya, jadi superposisi ini adalah cara untuk mengubah rangkaian kompleks menjadi rangkaian yang lebih sederhana. Nah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam mengerjakan superposisi. Yang pertama adalah kita harus mematikan semua sumber, baik itu sumber tegangan atau sumber arus yang tidak terikat, kecuali satu sumber menyala. Jadi hanya satu sumber yang disisakan untuk menyala. Nah, pada rangkaian superposisi ini ada dua keadaan sumber, ya. Ada dua sumber, yaitu sumber arus dan sumber tegangan. Nah, ketika sumber arus itu mati, maka rangkaiannya akan menjadi rangkaian terbuka atau open circuit. Sedangkan kalau sumber tegangan yang dimatikan, maka rangkaiannya akan menjadi rangkaian singkat atau short circuit. Ya, jadi kalau sumber arus mati, maka rangkaiannya terbuka. Kalau sumber tegangannya mati, maka rangkaiannya singkat. Yang kedua, kita ulangi langkah pertama. Ya, jadi kita mematikan semua sumber. Kita menyisakan satu sumber saja yang menyala. Dan kita menyalakan satu sumber yang sebelumnya mati dan mematikan sumber yang sebelumnya menyala. Dan yang ketiga, kita menentukan nilai tegangan atau arus yang dicari dengan menjumlahkan semua kontribusi sumber yang tidak terikat. Jadi kita menjumlahkan semua nilai tegangan dan nilai arus yang kita dapatkan dari masing-masing kontribusi setiap sumber. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas di contoh soal teorema superposisi. Nah, ini ada contoh rangkaian listrik, ya, yang bisa kita selesaikan dengan teorema superposisi. Karena di sini cirinya adalah terdapat lebih dari satu sumber. Yang satu ini adalah sumber arus, yaitu besarnya 3 ampere, dan satunya lagi adalah sumber tegangan, yaitu besarnya 12 volt. Di sini ada 5 resistor, ya, dan yang ditanyakan adalah V0. Ya, di mana V0 ini adalah tegangan di resistor 10 ohm. Kita disuruh mencari berapa nilai tegangan di resistor 10 ohm.
Nah, pada teorema superposisi ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mematikan semua sumber kecuali satu sumber yang menyala. Yang pertama, misalnya saya akan mematikan sumber tegangan 12 volt ini, sehingga kita akan mencari nilai V0 ketika sumber tegangannya itu dimatikan. Yang pertama, kita mencari nilai V0 ketika sumber tegangan 12 voltnya dimatikan. Nah, ketika sumber tegangan yang dimatikan, maka rangkaiannya ini adalah bentuk rangkaiannya ketika sumber tegangan yang dimatikan, ya. Jadi ketika sumber tegangan dimatikan, maka rangkaian ini menjadi rangkaian singkat atau rangkaian short, ya, sehingga di sini, ya, sumber tegangannya yang sebelah sini itu dianggap tidak ada, ya, rangkaiannya menjadi rangkaian singkat. Nah, kemudian setelah kita mematikan sumber, rangkaian selanjutnya adalah kita menghitung nilai dari V0 ditinjau dari sumber arus ini. Ya, maka kita harus mencari nilai dari R totalnya terlebih dahulu untuk menyederhanakan rangkaiannya. Yang pertama di sini R4 dan R5 ini tersusun seri, ya, sehingga kita bisa mencari nilai dari RS1. Nilai dari seri 1 adalah R4 ditambah dengan R5. R4-nya adalah 1 ohm ditambah dengan R5-nya adalah 10 ohm, sehingga nilai dari R seri 1-nya adalah 11 ohm. Nah, kemudian setelah R4 dan R5 tersusun seri, ini berarti menjadi RS1 dan R3 dan RS1 ini tersusun secara paralel, sehingga kita bisa mencari nilai dari R paralel satunya. Kalau paralel berarti 1 per RP1 sama dengan 1 per R3 ditambah dengan 1 per R dari seri 1. 1 per R3-nya itu adalah ini 5 ohm ditambah dengan 1 per RS1-nya itu adalah 11 ohm. Sehingga nilai dari 1 per R ke 1-nya itu sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per 11. 1 per 5 ditambah 1 per 11 itu adalah 16 per 55. Sehingga nilai dari R paralel satunya adalah 55 per 16 ohm. Ya, kita sudah dapat nilai R paralel satunya, yaitu R3 dan RS1. Kemudian RP1 ini itu disusun secara seri dengan R2, ya. Di R2 dan RP1 itu seri. Jadi kita bisa cari lagi nilai dari RS yang kedua, ya, nilai seri yang kedua itu adalah R2 ditambah dengan R paralel 1. Dimana R2-nya adalah ini 4 ohm ditambah dengan R P1-nya adalah 55 per 16 ohm, ya. Sehingga nilai dari RS2-nya 4 ditambah 55 per 6, ya, dimana 55 per 6 ini kita bisa jadikan desimal dulu, ya. 55 per 16 ini adalah 3,4 ohm, supaya lebih mudah menghitungnya. Jadi di sini 4 ditambah 3,4 ohm, sehingga RS2-nya itu adalah 7,4 ohm. Kita sudah mendapatkan nilai dari RS2-nya. Kemudian kita bisa cari nilai dari R totalnya, ya. Dimana R totalnya ini adalah paralel, ya.
bentuknya. Jadi R1 dengan RS2 itu paralel. Sehingga kita bisa mencari nilai dari R totalnya itu sama dengan paralel ya, berarti paralel itu 1/RT sama dengan 1/R1 ditambah dengan 1/R dari seri yang kedua. Kemudian 1/R1-nya itu adalah ini 16 ditambah dengan 1/RS2-nya adalah 7,4 ohm ya. Nah, maka kita bisa cari nilai dari 1/RT-nya itu sama dengan 1/16 ditambah 1/7,4 itu hasilnya adalah 23,4 per 118,4 ya, sehingga nilai dari R totalnya adalah 118,4 bagi 3,4 ya, 118,4 dibagi 23,4 itu hasilnya adalah 5,1 ya. Ini adalah nilai dari R totalnya ya, kita dapat nilai dari R totalnya, maka setelah kita dapatkan nilai hambatan totalnya, selanjutnya kita bisa cari nilai V totalnya ya, dimana V total itu sama dengan di sini berlaku hukum Ohm ya, yaitu V sama dengan I dikali R. Jadi VT sama dengan I T dikali dengan RT. V total itu sama dengan arus total dikali dengan hambatan total, di mana arus totalnya diketahui di sini 3 ampere dikali dengan hambatan totalnya kita dapat adalah 5,1 volt. Sehingga V totalnya adalah 5,1 dikali 3 itu adalah 15,3 volt. Ya, sini kita bisa dapatkan nilai dari tegangan totalnya. Kita buat supaya terlihat jelas. Ya, kita sudah dapatkan nilai tegangan totalnya adalah 15,3 volt. Kemudian yang dicari adalah V0. Ya, kita mencari V0 atau tegangan di resistor 10 ohm. Maka setelah dapat tegangan total, kita butuh cari nilai tegangan di masing-masing resistornya terlebih dahulu ya. Jadi nah di sini sudah ada rangkaiannya masing-masing ya, untuk kita bisa mencari tahu nilai dari V0 di resistor 10 ohm ini. Maka kita buat dari rangkaiannya yang sederhana dulu, yaitu di sini ada R1 dan RS2. Ya, karena ini tersusun secara paralel, ya karena V0-nya itu ada di ujung sini ya, maka kita harus mencari tahu nilai dari resistor, nilai tegangan ya, nilai tegangan di resistor seri 2 ini. Ya, kita bisa mencari nilainya itu dengan rumus pembagi tegangan. Ya, jadi harus di seri kedua, karena ini paralel ya, jadi kita mencari nilai arusnya. Kita mencari nilai arusnya terlebih dahulu, karena nilai arusnya
Ya, jadi untuk mencari nilai arus di seri kedua ini, karena ini adalah paralel, ya maka tegangan di R1 dan tegangan di RS2 ini sama. Ya. Jadi kita sudah mendapatkan V totalnya adalah 15,3 volt, maka tegangan di sini dan tegangan di sini itu juga 15,3 volt. Ya, maka kita lanjut ke selanjutnya. Di sini RS2 kalau kita jabarkan lagi itu menjadi rangkaian seri seperti ini ya, yang terdiri dari R2 dan RP1, di mana kalau rangkaian seri itu nilai tegangannya berbeda. Jadi nilai tegangan di R2 dan nilai tegangan di RP1 itu berbeda. Maka kita bisa mencari nilai dari tegangan di T1, ya, tegangan di paralel 1, pakai rumus pembagi tegangan. Ya, jadi rumus pembagi tegangan itu sama dengan V totalnya. Tadi kita sudah dapat V totalnya adalah ini ya, 15,3 volt. Ya, 15,3 volt kali dengan yang menjadi pembilang adalah RP1 dibagi dengan R2 ditambah dengan RP1. Kemudian nilai dari VP1-nya itu sama dengan 15,3 dikali dengan RP1-nya adalah tadi nilai dari RP1-nya adalah 3,4 dibagi dengan nilai R2-nya adalah ini 1 R2-nya adalah 4 ya, ini R2 adalah 4 ditambah dengan RP1-nya adalah 3,4, sehingga nilai dari tegangan di P1-nya itu sama dengan 15,3 dikali dengan 3,4 dibagi dengan 7,4. Sehingga nilai dari P1-nya ini sama dengan 15,3 dikali 3,4 per 7,4. Hasilnya adalah 7,03 volt. Ya. Ini adalah nilai dari tegangan di paralel 1, ya. Nilai tegangan di paralel 1 adalah 7,3 volt. Kemudian kita bisa cari lagi, karena RP1 ini kalau misalnya kita jabarkan akan jadi seperti ini ya, karena ini paralel. Kita jabarkan itu terdiri dari R3 dan RS1. Ya, dimana kalau dia rangkaiannya paralel, maka tegangannya itu sama. Jadi tegangan di R3 dan tegangan di RS1 itu sama. Ya, kalau RP1-nya tegangannya adalah 7,03, maka tegangan di R3 dan tegangan di RS1 itu juga 7,03 volt karena rangkaiannya paralel. Maka tegangan di RS1 ini bisa kita simpulkan tegangan di RS1 itu sama dengan 7,3 volt juga, 7,03 volt. Ya. Sehingga untuk mencari V0, di mana V0 ini ada di R5 ya, ada di sini, di mana RS1-nya ini kalau kita jabarkan itu terdiri dari R4 dan R5, dan R4 dan R5 ini tersusun seri. Kalau seri berarti nilai tegangan di setiap resistornya itu berbeda, jadi tegangan di R4 dan R5 nya berbeda, maka di sini kita bisa pakai rumus pembagi tegangan. Ya, jadi kita mencari V di R5. Ya, kita mencari V di R5 itu sama dengan V0 atau V yang kita cari. Sehingga V0
itu sama dengan V S1 ya, karena V total di sini adalah V dari S1 dikali dengan R5 ya, karena R5 tegangan di R5 yang dicari, sehingga di pembilang adalah R5 dibagi dengan R4 ditambah R5, sehingga V0-nya adalah V1-nya tadi ini ya 7,03 volt dikali dengan R5-nya itu adalah ini 10 ohm dibagi dengan R4-nya itu adalah ini 1. R1 ditambah R5-nya adalah 10. Kemudian V0 sama dengan 7,03 dikali 10 per 11. Maka V0-nya itu sama dengan 7,03 dikali 10 per 11 itu adalah 6,4 volt. Nah, ini adalah V0 saat sumber tegangannya itu mati ya, tegangan mati. Kita dapat nilai V0 ketika sumber tegangannya itu mati, yaitu 6,4 volt. Jadi belum selesai karena ini baru ditinjau dari satu sumber tegangan aja, karena tadi baru sumber tegangan yang dimatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus meninjau berapa nilai V0 ketika sumber arusnya itu dimatikan. Ya, jadi karena di sini ada dua sumber arus dan sumber tegangan, maka nilai V0 yang harus dicarinya pun juga ada dua. Ya. Jadi nilai V0 yang harus dicari itu sebanyak jumlah sumber yang ada di rangkaian tersebut. Sehingga rangkaian selanjutnya kita mencari 0 ketika 3 ampernya itu dimatikan. Nah, ketika 3 ampere itu dimatikan, maka rangkaiannya ya, ini adalah rangkaian ketika sumber arusnya itu dimatikan. Ya, ketika sumber arus dimatikan, maka rangkaiannya menjadi rangkaian terbuka. Maka di sebelah sini rangkaiannya itu menjadi terbuka. Ya, yang tadinya awalnya bentuknya seperti ini, ada sumber arus di sini, karena sumber arus dimatikan, maka rangkaiannya menjadi terbuka. Ya. Maka rangkaian selanjutnya adalah sama, kita mencari R totalnya ketika sumber arusnya dimatikan. Dimana di sini R2 dan R3 ini R2 dan R1, maksudnya R2 dan R1 ini tersusun secara seri ya, karena tidak bercabang. Kita bisa mencari nilai dari RS1 itu sama dengan R1 ditambah dengan R2 sama dengan R1-nya adalah 16 dan R2-nya 4. R1-nya 16, R2-nya 4. Maka RS1-nya itu sama dengan 20 ohm ya. Oke, kemudian setelah RS1, di sini ada RS2, di mana R4 dan R5 ini juga tersusun secara seri, sehingga RS2 itu terdiri dari R4 ditambah dengan R5. Kemudian R4-nya adalah 1 dan R5-nya adalah 10.
R4-nya 1 dan R5-nya adalah 10, sehingga RS2-nya adalah 11 ohm. Nah, setelah kita mencari RS1 dan RS2, di sini kita bisa mencari nilai dari paralel ya. Kita bisa mencari nilai paralel, rangkaiannya menjadi seperti ini. Kita bisa mencari nilai paralel antara R2 dengan R3 atau RS1 dengan R3 atau RS2 dengan R3 ya. Kalau dilihat dari angkanya, sepertinya lebih mudah kalau R3 dengan RS1 ya. Sehingga kita bisa mencari nilai dari R totalnya, yaitu 1/RT, karena dia paralel, sama dengan 1/R, yang di sini adalah RS1 ya. RS1 ditambah dengan 1/R3. 1/RS1-nya adalah 20 ohm, ditambah dengan 1/R3-nya adalah ini 5 ohm, sehingga 1/R itu sama dengan 1/20 tambah 1/15 itu adalah 5/20. 5/20, sehingga RT-nya itu sama dengan 20/5, itu sama dengan 4 ohm. Nah, ini kita sudah dapat hambatan total dari ketika rangkaiannya sumber arusnya dimatikan. Ya. Kemudian kita bisa cari selanjutnya adalah nilai tegangannya ya. Karena kita tetap mencari V0. Kita sudah seperti ini. Ini di sini adalah rangkaian sederhananya ya. Rangkaian sederhana dari R, ini adalah R3 dan ini adalah R3 maaf, di sini ada rangka sedikit ya. Jadi tadi bukan RT, tapi di sini adalah R paralel. Ya, jadi di sini tadi kan 4 ya. RS1-nya adalah 20 dan R3-nya adalah 5. Ya, sehingga ini adalah R paralel. R paralel yang pertama yaitu 4 ohm. Nah, maka rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Jadi ini ada R paralel 1 yang sudah disederhanakan, dan ini ada RS2. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa mencari nilai tegangan di salah satu resistor ini, karena ini adalah rangkaian seri dan sumbernya adalah sumber tegangan, maka kita bisa mencari menggunakan rumus rangkaian pembagi tegangan. Ya, karena V0-nya ini letaknya ada di R5 ya, sementara R5 itu ada di dalam RS2, maka kita akan mencari nilai tegangan di RS2 terlebih dahulu. Ya, kalau di sini kita mencari nilai tegangan di RS2, berarti V di S2 itu sama dengan nilai tegangan totalnya ya, berarti V total dikali dengan yang menjadi pembilang adalah RS2, karena tegangan di RS2 yang dicari, dibagi dengan RS1 ditambah RS2. Oke, berarti VS2 itu sama dengan V totalnya, tegangan totalnya adalah ini ya, 12 volt dikali dengan RS2-nya itu tadi adalah 11 ohm.
dibagi dengan RP1-nya adalah ini 4 ohm ditambah RS2-nya adalah 11. Sehingga VS2-nya di sini adalah 12 dikali dengan 11 per 15. Maka VS2-nya sama dengan 12 dikali 11 per 15 adalah 132 per 15. 132 per 15 itu adalah 8,8 ohm. Dan sehingga kita bisa dapatkan nilai tegangan di RS2-nya itu adalah 8,8 volt. Nah, karena RS2 ini adalah seri, ya, ini kita jabarkan lagi, RS2 itu terdiri dari R4 dan R5, di mana R4 dan R5 ini tersusun secara seri. Ya, maka tegangan di R4 dan tegangan di R5 itu berbeda. Ya, karena V0 ini ada di R5, maka kita bisa mencari besarnya V0 itu dengan rumus rangkaian pembagi tegangan. Ya, kita cari nilai dari V0 dengan rumus rangkaian pembagi tegangan yang sama. Ya, V di R5 itu sama dengan V0, sehingga V0 itu sama dengan V totalnya, ya. Karena ini R4 dan R5, V totalnya itu adalah V di S2, maka kita pakai VS2 dikali dengan yang menjadi pembilang adalah R5 dibagi dengan R4 ditambah R5. Sehingga V0-nya itu menjadi VS2-nya tadi adalah 8,8 volt dikali dengan R5-nya adalah sini ya, R5-nya adalah 10 ohm dibagi dengan R4-nya adalah 1 ya. Ya, 1 ditambah 10. Sehingga V0-nya ini adalah 8,8 dikali 10 per 11. 8,8 kali 10 per 11 itu sama dengan 8 volt. Nah, berarti ini adalah nilai V0 ketika sumber arusnya dimatikan. Atau sumber arusnya mati. Ya, maka kita udah dapat nih 2 tegangan. Ya, kita kasih warna merah. Sorry. Ya, sini kita udah dapat nilai dari V0 ketika sumber tegangannya mati, ya. Ini dan ini adalah V0 ketika sumber arusnya mati. Karena sumber arusnya hanya ada 2, maka kita hanya perlu mencari 2 nilai dari V0. Ya, di mana satu V0 ketika sumber tegangan mati dan satu V0 ketika sumber arusnya mati. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan semua nilai V0 dari tinjauan masing-masing sumber adalah dengan menjumlahkan semua nilai V0 ya. Jadi V0 ketika sumber tegangan mati ditambah dengan V0 ketika sumber arusnya itu mati. Oke. Maka V sama dengan tadi V0 ketika sumber tegangannya mati adalah 6,4 ditambah dengan V0 ketika sumber arusnya mati adalah 8.
Ya, sehingga 6,4 ditambah 8 adalah 14,4 volt. Nah, maka ini adalah nilai V0 yang sebenarnya. Ya, jadi karena di sini yang ditanya adalah nilai V0 di resistor 10 ohm, maka nilai V0 yang sebenarnya adalah 6,4 ditambah 8 volt, yakni 14,4 volt. Nah, itu adalah cara bagaimana mengerjakan atau mencari nilai dari suatu tegangan pada rangkaian listrik menggunakan teorema superposisi. Di sini ada referensi yang saya pakai untuk membuat video ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.